Itu ludah Nabi. Begitu juga arokuhu sallallahu alaihi wasallam. Keringat, hadirin, keringat. Ya, anak adik-adik yang di TV itu pemain bola. Itu kalau habis lari-lari coba itu ketiaknya dibuka itu. Kamu nggak lihat, cuma yang di dekatnya bau, hadirin. Nabi Muhammad ketika ditanya kaifa kana arafuhu sallallahu alaihi wasallam, gimana keringatnya Nabi Muhammad? Ummu Sulaim berkata bahwa keringat Nabi Muhammad min ahsaniti, paling baiknya minyak wangi adalah keringat Rasulullah. Ummu Sulaim itu kalau musim panas Rasulullah tidur keringatnya netes, tidak dibiarkan jatuh di tanah tapi ditadai oleh beliau. Selesai beliau pakai minyak wangi. Dalam riwayat yang lain, yang tamsahu bihi as-sibyan, dibuat mengusap anak-anak kecil-kecil, liyatabarraku bi araqi sallallahu alaihi wasallam, untuk mengambil berkah dari keringatnya Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Subhanallah. Itu keringatnya Nabi kayak minyak wangi baunya. Dalam riwayat disebutkan, wa kana sallallahu alaihi wasallam idza safaha rajulan, Rasulullah kalau salaman dengan seorang laki-laki, karena Rasulullah nggak pernah salaman sama perempuan. Hadirin, Rasulullah nggak pernah salaman sama, nggak ada riwayat Rasulullah pernah salaman berjabat tangan sama perempuan. Jadi kalau ada ulama yang mengaku nggak apa-apa, ini imannya lebih kuat dari Nabi Muhammad orangnya. Jadi Rasulullah nggak pernah, kalau bukan muhrimnya nggak salaman. La'an yud'an ra'su ahadikum bimakhitin min hadid minan nar ahwan min antamassa mir'atan la tahillalah. Kata Rasulullah, lebih mending besi panas ditusukkan di kepala seseorang sampai tembus ke bawah, itu lebih mending daripada kau sentuh jasad seorang yang wanita yang tidak mahram atau bukan muhrimmu. Jadi hati-hati, jangan gampang-gampang salaman, walaupun sama ustadz, walaupun sama kiai. Kadang-kadang orang-orang ini husnudzon, ada Habib, apalagi kalau Habibnya ganteng, rebutan mau salaman. Kalau Habibnya jelek, gak ada yang mau salaman, hadirin. Salaman dengan intinya niat husnudzon, mau berkah, tapi nggak boleh. Rasul SAW nggak pernah salaman sama perempuan. Makanya idza safaha rajulan, Rasulullah itu kalau salaman sama orang laki-laki, melekat keringatnya di tangan orang tersebut 2 hari, minyaknya nggak akan hilang. Baunya keringat Nabi kalau nempel di tangan orang 2 hari nggak hilang. Jadi kalau habis salaman sama Nabi, hadirin, dicium oleh sahabat tangannya terus. Ya Allah, tangan Nabi Muhammad. Rasulullah kalau jalan di tempat, orang tahu Rasulullah barusan lewat sini ya. Kenapa? Keringatnya Rasulullah yang wangi, yang tidak mampu untuk seorang pun mengingkari. Di situ ada baginda Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu keringat Nabi, hadirin. Sudah nggak ada yang bisa melampaui kemuliaan beliau Nabi Muhammad SAW. Darah Nabi, semua darah manusia najis kecuali Nabi Muhammad. Darahnya suci, hadirin. Rasulullah darahnya suci. Bahkan seorang sahabat pernah ketika Rasulullah hijamah. Apa hijamah? Bekam. Rasulullah pernah dibekam, darahnya tersebut ditaruh di mangkuk. Kemudian berkata kepada sahabat, sahabatku, buang ini ke gurun pasir. Kemudian sahabat berkata, siap ya Rasulullah. Diambil. Sampai di gurun pasir mau dibuang, darah Nabi, sayang. Masuk darah Nabi dibuang. Bingung. Lebih baik saya minum. Diminum sampai habis baru dibuang. Pulang ketemu Rasulullah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sahabat, ya, sudah kau buang? Waduh, gimana jawabnya? Kata beliau, sudah.
Kan sudah dibuang. Kata Rasulullah, kau buang kemana? Ke perut ya Rasulullah. Kenapa? Ya Rasulullah, nggak mungkin aku buang darahmu. Ini darahmu adalah hal yang termahal yang nggak mungkin aku buang. Aku minum ya Rasulullah, karena aku tahu itu suci darahmu. Apa kata Nabi Muhammad? Sahabat, wallahi la tamassu an-naru jildak. Neraka tidak akan berani menyentuh kulitmu yang di situ ada darah Nabi Muhammad. Darahnya Nabi, darah kita itu najis. Darahnya Nabi nyelamatin orang dari neraka, hadirin. Terus apa yang bisa kita, apa yang mirip kepada Nabi? Enggak. Air kencing beliau suci. Urin beliau suci. Orang mau minum kencingnya Nabi nggak apa-apa. Itu riwayat mengatakan seperti itu, suci. Kotoran beliau langsung ditelan oleh tanah karena Rasulullah nggak punya kotoran. Rasulullah wangi. Ketika Rasulullah meninggal dunia, Sayyidina Abu Bakar menangis. Ketika Sayyidina Abu Bakar menangis, Sayyidina Abu Bakar tak kuasa ingin mencium Rasulullah. Kemudian dahi beliau dicium oleh Sayyidina Abu Bakar. Ketika mencium, meneteskan air mata dan berkata, tibta hayyan wa maitan ya Rasulullah. Engkau wangi ketika hidup dan ketika meninggal ya Rasulullah. Mayatnya Nabi pun wangi ya hadirin. Terus kalau anak kita nggak kenal Rasulullah apa nggak sayang hadirin? Ini Nabi nggak punya kekurangan. Anak-anak kita kadang kenal orang-orang yang nggak perlu dikenal. Pemain bola yang diagungkan anak-anak kita itu seumur hidup demi Allah nggak pernah sekalipun sujud kepada Allah. Artis-artis yang dibanggakan anak-anak kita. Maaf hadirin, beberapa saat yang lalu kabarnya di mana-mana ada yang semalam 50 juta, 60 juta. Pelacur dibanggakan anak kita. Apa kita nggak takut anak kita nanti dibangkitkan oleh Allah bersama mereka? Kurangkah mulia Nabi Muhammad? Kurangkah sempurna Rasulullah? Tapi kenapa anak kita nggak kenal Nabi Muhammad? Kenapa anak kita nggak mengidolakan Rasulullah? Karena mereka tidak kenal Nabi Muhammad. Wahai hadirin, tugas kita mengenalkan siapa baginda Muhammad. Baik di rumah kita, maupun kepada orang-orang awam dan orang-orang yang belum beriman kepada Allah. Demi Allah, saya bersumpah, kalau kau kenali Rasulullah, kau baca sejarah Nabi, tak akan ada seorang pun yang ada di hatimu kecuali beliau baginda Muhammad. Maka itu para hadirin, ayo melalui majelis maulid, melalui pondok pesantren yang mulia ini, kita kenal Allah melalui beliau baginda Muhammad. Kita kenal beliau Rasulullah, agar insya Allah kita termasuk pencinta beliau dan bersama beliau di dunia dan di akhirat. Hadirin, akan ada saatnya kita dikumpulkan oleh Allah, dan di situ Nabi Muhammad akan membanggakan kita di hadapan para nabi dan rasul. Fa inni mubahin bikumul umam yaumal qiyamah. Umat, kau nanti akan aku hadapkan kepada Allah di hadapan para nabi dan aku banggakan kalian. Hadirin, akankah Rasulullah membanggakan kita yang sholat kita kadang-kadang di masjid, kadang-kadang tidak? Kadang sholat jamaah, kadang-kadang tidak. Kadang tepat waktu, kadang-kadang tidak. Bahkan kadang kita lupakan. Apakah Rasulullah membanggakan kita yang kita Al-Quran kadang tidak kita sentuh kecuali waktu bulan Ramadan? Apakah Rasulullah akan membanggakan kita hadirin ketika kita jauh dari ajaran beliau dan bahkan kita enggan dari sunnah Nabi Muhammad? Maka itu jangan kau kecewakan Rasulullah. Jangan kau buat sedih Nabi Muhammad.
Jangan kau buat sakit hati Rasulullah ketika kelak Rasulullah membanggakan kita, sedangkan kita bukan orang yang pantas untuk dibanggakan. Pondok pesantren Thalibul Huda adalah pondok pesantren untuk mencetak orang yang kelak akan dibanggakan Nabi Muhammad. Maka itu mari kita yang hadir di majelis yang mulia ini, ketika kita pulang sampai di rumah, kita pikir apa yang ada pada diri kita yang bisa dibanggakan Nabi Muhammad. Rabi'ah Al-Adawiyah setiap malam 50.000 sholawat. Kemudian ditanya, Rabi'ah, kau sholawat 50.000 buat apa? Supaya masuk surga, supaya dapat rahmat Allah, supaya enggak. Saya cuma ingin kelak nanti Rasulullah di hadapan para nabi ketika membanggakan umatnya, Rasulullah berkata, ini loh Rabi'ah, tua ronta umatku ini yang tua lu 70 tahun umurnya, tapi kalau malam tidak pernah lepas sholawat 50.000 kali. Aku hanya ingin membuat bahagia Nabi Muhammad. Saya nggak mau melukai hati Rasulullah di hadapan para nabi, tapi saya ingin beliau bangga dengan umatnya. Maka kita pulang dari sini, apa yang dibanggakan Nabi kepada kita? Kita pikir, sedangkan kita kadang-kadang masih belum kenal siapa Nabi Muhammad. Ayo hadirin, mari kita kenal Rasulullah agar kita cinta kepada beliau dan kita bahagiakan baginda Muhammad, kita jadikan idola untuk kita di dunia dan akhirat. Amin Allahumma. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga ini menjadi ilmu yang manfaat untuk kita di dunia dan akhirat. Dan saya minta maaf kepada para ulama, para tengku, para ustadz, para kiai yang hadir atas ilmu yang saya sampaikan. Semoga insya Allah ini adalah saat silaturahim yang baik di antara kita, dan insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala pertemukan kita bersama Nabi Muhammad kelak nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa sa'atan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa syahadatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut wa 'afwan 'inda al hisab wa amanan min al 'adzab wa nasiban min al jannah. Allahumma arzuqna an-nadhar ila wajhikal karim. Allahumma arzuqna an-nadhar ila wajhi habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam an-nabiyil wasim. Allahumma la tufarik bainana wa baina nabiyina Muhammad la fil hayah wa la fil wafah wa la fi yaumil muwafah hatta nastami'a bihi sallallahu alaihi wasallam wa anta radin 'anna. Allahumma ya Allah, karuniakan kami untuk memandang zat-Mu nanti di yaumil qiyamah. Karuniakan kepada kami kemuliaan untuk memandang wajah Nabi-Mu Muhammad ya Allah. Jangan kau haramkan mata kami memandang wajah Nabi-Mu Muhammad, karena Rasulullah bersabda, fawailun malam yarani yaumal qiyamah. Celaka orang yang kelak enggak mendapat kesempatan memandang wajahku ini di hari kiamat. Ya Allah, jangan kau haramkan mata yang berlumuran maksiat ini untuk memandang wajah Nabi-Mu Muhammad. Allahumma ya Allah, melalui majelis ini jadikan kami yang keluar dari majelis, kau rubah keadaan kami menjadi keadaan yang lebih baik ya Allah. Yang dulu kami maksiat jadikan orang yang taat, yang dahulu kami jauh darimu dekatkan denganmu ya Allah. Allahumma ya Allah, melalui majelis ini kami berharap agar kau kumpulkan kami dengan Nabi-Mu Muhammad, dekatkan kami dengan Rasul-Mu Muhammad di dunia, di akhirat, bahkan surga pun kami dekat dengan beliau Nabi Muhammad. Allahumma ya Allah, jangan kau pisahkan kami dengan Nabi-Mu Muhammad. Ya Allah, kami sadar kami banyak maksiat, kami sadar kami banyak melakukan kesalahan, kami sadar kami nggak mampu untuk berbuat sesuatu yang membuat bangga Nabi-Mu Muhammad. Tapi ya Allah, majelis ini bukti kami cinta Nabi-Mu Muhammad. Kami peringati lahirnya Nabi-Mu Muhammad. Kami hadir di hidangan pondok pesantren Nabi-Mu Muhammad. Allahumma ya Allah, jadikan majelis ini bukti cinta kami dengan Nabi-Mu Muhammad, hingga tidak ada keinginan di hati kami kecuali kau kabulkan di majelis mulia ini ya Allah. Ya Allah, kita punya hajat, kabulkan hajat kami ya Allah.
Kami punya maksud, sampaikan maksud kami ya Allah. Yang menuntut ilmu, beri ilmu yang manfaat ya Allah. Yang sakit, beri kesembuhan ya Allah. Yang hatinya kotor, bersihkan ya Allah. Yang niatnya nggak lurus, luruskan ya Allah. Dan jadikan kami orang yang mendapat bagian paling mulia dengan Nabi-Mu Muhammad. Ya Allah, dekatkan kami dengan Rasul-Mu Muhammad fi dunya wal akhirah bijahi Muhammad wa ali Muhammad wa ashabi Muhammad. Allahumma ya Allah, muliakan mata kami memandang Nabi-Mu Muhammad, lisan kami mencium tangan Nabi-Mu Muhammad, lisan kami bersalaman dengan Nabi-Mu Muhammad, jasad kami untuk dekat dengan jasad Nabi Muhammad. Ya Allah, jangan kau jauhkan kami dari Nabi-Mu Muhammad. Ya Allah, jangan kau jadikan kami orang-orang yang tidak mampu untuk memandang dan dekat dengan Nabi-Mu Muhammad. Allahumma bihaqi hadzal majlisil mubarak. Ya Allah, berkat majlis yang berkah ini, berkat para orang-orang dahulu kami yang mengajarkan kebaikan dan syariat Nabi-Mu Muhammad. Ya Allah, jadikan kami umat yang paling dicintai Nabi Muhammad. Jadikan majlis ini majlis yang membuat bahagia hati Nabi Muhammad. Jadikan majlis ini majlis yang akan dibanggakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma habbibna ila Nabi Muhammad. Allahumma habbibna ila Nabi Muhammad. Allahumma habbibna ila Nabi Muhammad wa habbibin Nabi ilaina. Ya Allah, tambah kecintaan kami pada Nabi-Mu Muhammad. Tambah cinta kami pada Nabi-Mu Muhammad. Tambah kecintaan kami kepada Nabi-Mu Muhammad dan tambah cintanya Nabi Muhammad kepada kami ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin ala hadhihi niyyah wa kullu niyyah salihah jami'at li khairid dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sirril Fatihah.